Hansi Flick ciptakan monster Barcelona. Barca full senyum, Mbappe full offside. Di bantai Barca, Ancelotti ungkit-ungkit masa lalu. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Flick ikuti jejak spesial Terry Venables di El Clasico 40 tahun lalu. Hansi Flick menandai debutnya di El Clasico dengan membantai Real Madrid di Bernabeu. Buat Flick pribadi, hasil ini membawanya mengikuti jejak spesial pelatih legendaris asal Inggris Terry Venables. Dia jadi pelatih pertama sejak Venables yang menjalani debut El Clasico di Bernabeu dan menang. Venables melakukannya 40 tahun silam, tepatnya pada 2 September 1984. Hansi Flick ciptakan monster Barcelona. Terlalu dini untuk menyebut Hansi Flick sukses sebagai pelatih Barcelona. Namun sang pelatih bisa dibilang berpotensi menciptakan monster bernama Barcelona pada musim pertamanya bekerja. Flick telah memimpin Barcelona memainkan 14 laga di semua ajang. Dari 14 laga itu, klub asal Katalan tersebut mampu meraih 12 kemenangan. Aspek yang menonjol dari 14 laga Barcelona adalah lini serang yang sangat tajam. Barcelona mampu mencetak 47 gol atau 3,3 gol per laga. Barcelona bantai Madrid, Lewandowski dan kawan-kawan dapat libur ekstra 2 hari. Hansi Flick puas dengan penampilan Barcelona usai menang telak atas Real Madrid di El Clasico. Hansi Flick pun melontarkan pujian untuk timnya. Pelatih asal Jerman itu juga memberi libur ekstra 2 hari untuk skuad Barcelona. Mbappe full offside. Striker Madrid Kylian Mbappe tampil mengecewakan dalam debutnya di El Clasico. Bukannya mengancam gawang Barcelona, dia justru lebih sering terperangkap offside. Dari 12 offside Madrid di laga ini, 8 tercatat atas nama Mbappe. Vinicius Junior 3 kali, sedangkan Jude Bellingham 1 kali. Mbappe bahkan harus melihat 2 golnya dianulir akibat offside. Sungguh malam yang tidak full senyum buat striker Madrid ini. Di bantai Barca, Ancelotti ungkit memori manis 2 musim lalu. Kekalahan dari Barca membuat Madrid makin tertinggal dari Barcelona di klasemen Liga Spanyol. Madrid dengan 24 poin di urutan kedua kini berjarak 6 angka dari Barcelona yang ada di puncak. Ancelotti lantas mengungkit memori manis dari musim 2021-2022. Madrid juga sempat kalah 0-4 dari Barcelona di Santiago Bernabeu pada Maret 2022. Tetapi kemudian menjuarai La Liga dan Liga Champions di akhir musim. Ancelotti marah ke staf Barcelona. Momen panas terjadi saat Real Madrid dibobol Barcelona untuk keempat kalinya. Carlo Ancelotti memarahi salah satu staf Los Culés yang merayakan gol di bench, yakni asisten pelatih Barcelona Marcus Sorg. Don Carlo mengaku kesal dengan Sorg merayakan gol Barcelona ke arah bench Real Madrid. Guardiola dibuat terkesan oleh tiki-taka Southampton. Pep Guardiola terkesan dengan pendekatan permainan Southampton. Manajer Manchester City itu memuji keberanian Southampton memancing pressing timnya. Guardiola menyebut Southampton membuat timnya bekerja keras untuk melimitasi ancaman. Inter versus Juventus, Nerazzurri berbekal 5 kemenangan beruntun. Inter Milan ditunggu Juventus di Liga Italia pekan ini. Simone Inzaghi menyebut Inter dalam kondisi bagus menyusul rentetan kemenangan yang diraih. Inter dan Juventus bersaing ketat di klasemen Liga Italia. Inter ada di urutan kedua dengan 17 poin, hanya unggul 1 angka atas Juventus.
Jelang Arsenal versus Liverpool, puja-puji Arteta buat slot. Liverpool lagi dalam tren positif sejak awal musim 2024-2025. Mohamed Salah CS meraih 11 kemenangan dari 12 laga yang dijalani di semua kompetisi. Catatan mentereng Liverpool itu diakui Mikel Arteta berkat sentuhan Arne Slot. The Reds disebutnya semakin kuat setelah Slot datang menggantikan Jurgen Klopp di Anfield. Balotelli gabung Genoa. Mimpi Balotelli kembali ke Liga Italia tampaknya bakal segera terwujud. Genoa dikabarkan tertarik merekrutnya usai 3 penyerang mereka dibekap cedera. Alberto Gilardino selaku pelatih Genoa bahkan sudah mengontak langsung Balotelli soal kemungkinan transfer. Dia menegaskan Super Mario bisa jadi alternatif buat menambal serangan timnya. Diceramai Carlo Ancelotti, Hansi Flick tunjukkan gestur tenang. Jelang laga El Clasico rampung antara Real Madrid dan Barcelona, ada drama keributan kecil di pinggir lapangan di antara kedua kubu dari pelatih masing-masing. Tepat di menit ke-87, Ancelotti mendekati Hansi Flick, terlihat seperti gelagat memberi peringatan pada juru taktik Jerman tersebut. Ancelotti meminta Flick untuk menasehati stafnya agar tak bersikap berlebihan saat berselebrasi. Tampak Flick memang bersikap tenang dan hanya mengangguk mendengarkan ceramah Ancelotti. Usai taklukan Madrid, Iñaki Peña sebut Barcelona siap rebut gelar La Liga. Blaugrana mencatatkan kemenangan 4-0 di kandang Real Madrid yang membawa mereka unggul 6 poin di puncak klasemen. Menurut kiper utama mereka saat ini, Iñaki Peña, Barcelona mengirimkan sinyal kuat dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Sebelumnya Barca mengalahkan Bayern Munich 4-1. Bagi Peña, kemenangan beruntun ini menunjukkan bahwa Barcelona kini menjadi kekuatan besar yang tidak bisa dianggap remeh. Aston Villa tak terkalahkan di 11 laga, begini kata Unai Emery. Hasil kurang memuaskan didapatkan oleh Aston Villa saat mereka menjamu Bournemouth. The Villains hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Hasil ini membuat mereka saat ini mencatatkan 11 penampilan tak terkalahkan. Unai Emery mengaku sangat puas dengan pencapaian timnya tersebut, namun sang manajer berharap hal itu bisa menjadi pendorong bagi pemainnya untuk bisa tampil lebih baik lagi. Andoni Iraola puas dengan hasil imbang Bournemouth di markas Aston Villa. Manajer Bournemouth, Andoni Iraola, mengaku sangat puas dengan hasil imbang yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Aston Villa tadi malam. Sang manajer lantas memberikan pujian bagi penampilan apik timnya. Selalu menyenangkan ketika Anda mendapatkan 1 poin di menit-menit terakhir pertandingan. Kami menghadapi tim yang sangat bagus dan mereka memulai laga dengan lebih baik dari kami. Itu sulit, kata Iraola. Erik ten Hag puji progres Manuel Ugarte di Manchester United. Erik ten Hag mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh Manuel Ugarte sejak didatangkan pada musim panas tahun ini. Ugarte sempat mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan gaya permainan Liga Primer yang baru baginya. Meski demikian, Ugarte mulai menunjukkan tanda-tanda adaptasi yang positif. Dalam beberapa pertandingan terakhir, performanya meningkat, memperlihatkan potensi besar yang bisa ia tawarkan bagi Setan Merah. Kevin De Bruyne gabung klub berusia 17 bulan. Kevin De Bruyne memang merupakan sosok kunci di dalam skuad Manchester City selama bermusim-musim. Akan tetapi, dengan usia De Bruyne yang sudah memasuki kepala 3, The Citizen sepertinya mulai berpikir untuk melakukan regenerasi. Menariknya, De Bruyne tertarik untuk hijrah ke MLS dan bergabung dengan klub yang baru berusia 17 bulan, yaitu San Diego FC. San Diego FC akan memulai debut mereka di MLS pada musim 2025 mendatang sebagai tim terbaru. Pep Guardiola tak ada laga mudah di Premier League.
Manajer Manchester City Pep Guardiola mengomentari kemenangan yang harus diraih dengan susah payah saat menjamu Southampton tadi malam. Pep Guardiola tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, tak ada pertandingan yang mudah di Liga Primer pada saat ini. Namun hasil tipis melawan tim promosi ini cukup mengejutkan mengingat status City sebagai salah satu klub raksasa Inggris. Thiago Motta janjikan penampilan terbaik dari Juventus. Juventus melanjutkan petualangannya di Serie A dengan melawat ke Stadio San Siro untuk menghadapi Inter Milan. Pelatih Thiago Motta berjanji agar Juventus menampilkan upaya terbaiknya pada saat menghadapi Inter Milan usai menderita kekalahan pertamanya pada musim ini. Motta berupaya meyakinkan para fans Juve bahwa timnya akan menampilkan performa terbaik pada saat menghadapi Inter. Moiskin tersedia di laga kontra Roma. Pelatih Fiorentina Raffaele Palladino menyampaikan harapannya agar Moiskin tersedia pada saat timnya bermain menghadapi AS Roma dalam laga lanjutan Serie A di Stadio Artemio Franchi. Moiskin masih absen dalam pertandingan dalam kemenangan terkini di Liga Konferensi Eropa. Meski demikian, Palladino menyadari bahwa itu tidak akan mudah. Dia masih memiliki banyak opsi termasuk memainkan Eduardo Bove. Tanpa Robin Lenormand, Diego Simeone akui pertahanan Atletico bisa goyah. Manajer Atletico Madrid Diego Simeone mengakui bahwa timnya menghadapi ujian berat di lini pertahanan tanpa kehadiran Robin Lenormand. Bek asal Spanyol berusia 27 tahun itu absen dalam 4 pertandingan terakhir Atletico akibat cedera kepala yang dideritanya. Dan hingga kini belum ada perkiraan pasti kapan dia akan kembali. Diego Simeone menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan Robin Lenormand di atas segalanya. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!